Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wabil khusus para karyawan dan pegawai PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya Asy-Syekhul Allamah Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita pada pembahasan yang terdahulu yaitu telah sampai pada kesalahan orang yang sholat di dalam menggerakkan lisan. Artinya beliau mengatakan di sini adamu tahrikil lisan fi takbiri wa qiraatil qur'ani wasairi adhkari salah. Tidak menggerakkan lisan dalam takbir, membaca Al-Quran, dan seluruh zikir-zikir salat. Ini kesalahan. Artinya, bila kita melihat seseorang salat, namun lisannya atau bibirnya tidak bergerak sama sekali, tidak membaca zikir-zikir dalam salat, lalu kita tanyakan kepadanya, kenapa Anda tidak menggerakkan bibir Anda di dalam salat? Lalu dia menjawabnya, saya membacanya di dalam hati. Fahadha min akhta'il musallin. Maka ini bagian atau termasuk dari kesalahan orang-orang yang salat, tidak menggerakkan lisan. Kemudian Asy-Syeikh Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala membawakan dalil-dalilnya, ya, bahkan aqwalul ulama di dalamnya, perkataan ulama di dalamnya, ya. Dan sekarang saya ingin menyampaikan apa yang dibawakan oleh beliau dalam kitab ini, yakni perkataan Al-Imam An-Nawawi. Perkataan Al-Imam An-Nawawi, ma'ruf bagi kita bahwa Al-Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama ala madhab Syafi'iyah. Salah satu ulama di atas madhab Syafi'iyah. Maksudnya Syekh Mashhur Hasan Salman membawakan perkataan beliau ingin menyatakan bahwa di antara madhab Syafi'iyah adalah di dalam salat tidak membolehkan lisannya itu diam, ya, bahkan menganjurkan untuk berqomat kamit, bibir dan lisannya bergerak, ya, bibir dan lisannya bergerak di dalam salat. Dikatakan di sini wa qala an-Nawawi, dan berkata An-Nawawi, amma ghairal imami fasunnatu al-israru bit-takbiri sawa'un al-ma'mumu wal munfaridu. Adapun selain daripada imam, yakni kalau kita salat berjamaah dan salat tersebut adalah salat jahriyah, maka imam tentunya ia membaca dengan keras dan melafazkan lisan. Fasunnatu, maka yang sunnah adalah al-israr bitakbir, maka mensirkan dengan takbir. Artinya tidak mengeraskan takbir, tidak mengeraskan takbir. Sawa'un al-ma'mumu wal munfarid, baik yang salat tersebut adalah
ia menjadi makmum atau ia sholat sendirian. Memang dalam hukumnya sholat munfarid itu hukum asalnya adalah sir. Sholat munfarid, sholat sendirian, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, hukum asalnya adalah sir. Sir namun dia menggerakkan lisannya tentunya. Sir artinya tidak mengeraskan suara. Sir artinya tidak mengeraskan suara. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan lagi, wa adnal israri ayyasma'a nafsuhu idza kana sahihu sam'i wala 'arida 'indahu min laghatin wa ghairihi. Serendah-rendahnya israr, yakni serendah-rendahnya sir di dalam salat, ayyasma'a nafsahu, dirinya bisa mendengar sendiri perkataannya, dirinya bisa mendengar sendiri ucapannya. Idza kana sahihus sam'i, apabila pendengarannya sahih, apabila pendengarannya sahih, pendengarannya itu sehat. Wala 'arida 'indahu min laghatin wa ghairihi, dan tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang mengganggu di sisinya dari permainan atau apapun. Ya, wa hadza 'amun fil qiraah, dan ini umum. yakni sir dan terdengar pada diri sendiri bacaan tersebut, ini umum hukumnya. Ya, fil qiraah, baik di dalam bacaan, yakni bacaan Al-Fatihah dan Al-Qur'an, wa takbir, dan juga takbir, wa tasbih fil ruku'i wa ghairihi, dan juga tasbih di dalam ruku dan yang lainnya, yakni di dalam sujud, ya, wa tasyahud, dan juga bacaan tasyahud, wassalam, juga bacaan salam, yakni salam ketika di akhir, wa du'a, dan juga doa, sawaun wajibuha wa nafluha, sama saja yang wajib maupun yang nafilah, sama saja wajibnya maupun nafilahnya. Ya, yakni wajib di dalam zikir-zikir salat, dan yang nafilah dalam zikir-zikir salat, atau bisa dipahami baik dalam salat-salat yang wajib atau salat-salat nafilah. Hukum asalnya adalah sir, terdengar pada diri sendiri. La yuhsabu syai'un minha hatta yasma'a nafsahu. La yuhsabu syai'un minha hatta yasma'a nafsahu, dan tidak terhitung sedikit pun darinya, yakni tidak terhitung sedikit pun dari apa yang ia lakukan, yakni jika ia tidak membaca dengan sir atau tidak melafazkan dengan lisannya, hatta yasma'a nafsahu, hingga ia mendengar pada diri sendiri, sampai terdengar pada diri sendiri. Ya, sampai terdengar pada diri sendiri. Idza kana sahihus sam'i wala 'arid, jika pendengarannya itu sahih, pendengarannya itu baik dan tidak ada yang mengganggunya. Dan artinya pendengarannya tidak terganggu, pendengarannya sehat. Fa in lam yakun kadzalik rufi'a, jika tidak demikian, yakni jika pendengarannya tidak sehat atau jika pendengarannya terganggu dengan perkataan yang lain, rufi'a, maka suaranya boleh diangkat, artinya boleh dikeraskan sampai terdengar, bihaitsu yusma' law kana kadzalik, sampai terdengar, yakni terdengar pada diri sendiri. Jika memang demikian, la yujzi'u ghairu dzalik, tidak mencukupi selain daripada itu, yakni tidak mencukupi bila tidak terdengar pada diri sendiri, bila tidak dilafazkan dengan lisan dan terdengar pada diri sendiri. Hakadha nassu alaihi Syafi'i, kata Imam An-Nawawi. Yani Imam Nawawi menegaskan, hakadha nassun alaihi asy-Syafi'i, demikianlah yang ditegaskan secara nas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wattafaq alaihi al-ashab, dan para ulama Syafi'iyah ini sepakat di atasnya, sepakat bahwa salat dilafazkan dengan lisan, dia tidak diam lisannya, ya, lisannya tidak diam.
Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini wattafaqa alaihi al-ashab, artinya ashab yakni ashabun Nawawi, teman-temannya Imam Nawawi adalah para ulama di atas madhab Syafi'i. Qala ashabuna, berkata teman-teman kami yakni para ulama ala madhab Syafi'i, wa yustahabbu alla yazida ala isma'i nafsihi. Qala Syafi'i fil yusma'u nafsuhu wa man yalih la yatajawazuhu. Dan disukai, yakni mustahab, untuk tidak lebih atas mendengarkan diri sendiri, yakni tidak melebihkan kecuali terdengar pada diri sendiri, ya terdengar pada diri sendiri saja. Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ini kitab azim, kitab yang sangat bagus sekali, ya, yang dijadikan sebagai sumber fikih Islami ala madhab Syafi'i, yakni kitab yusma' nafsuhu wa man yalihi, didengarkan atau terdengarkan dirinya dan orang yang berada di sekitarnya. Ini orang yang berada di dekatnya. La yatajawazuhu, dan tidak melampauinya. Artinya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun menyatakan bahwa tidak dikeraskan tapi dilafazkan. Tidak dikeraskan dalam bacaan salat tapi dilafazkan, kecuali dalam salat dahar, dan ini pun hanya yang melakukan adalah imam. Kemudian Al-Imam di sini bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu', kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu Syarah Al-Majmu' Al-Muhadzab. Syarah Majmu' Al-Muhadzab. Kemudian Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan lagi, waqad nassa Syafi'iyyatu ala anna at-tari'a kharsihi yajibu alaihi an yuharrika lisanahu bitakbiri wal qira'ati wat tashahhudi wa ghairihima, lianna dhalika yatadammanu nutqan wa tahrikal lisan, fama ta'azzara fahuwa afwun wa ma yuqaddiru alaihi fala budda minal ityani bihi. Dan telah dinaskan oleh Asy-Syafi'iyah, yakni oleh mazhab Syafi'iyah, bahwasannya orang yang terganggu, ya, ada darurat untuk diam, orang yang berada pada darurat untuk diam, artinya mungkin kita berada di sebuah tempat atau di sebuah daerah yang kita nggak boleh ngomong, kita darurat diam, darurat sukut, maka ketika di dalam sholat yajibu alaihi yuharrikul lisanahu, wajib atasnya dia menggerakkan lisannya tapi tidak disuarakan, menggerakkan lisannya bitakbiri, dengan takbir, wal qiraati, dan membaca, wa tasyahudi wa ghairihima, dan juga dalam bertasyahud dan lain sebagainya. Lianna dzalika, karena yang demikian itu yatadammanu nutqan bitahrikil lisan, mengandung yakni berbicara, melafazkan dengan menggerakkan lisan. Fama ta'azzara fahuwa afun, bila terhalangi sesuatu, apa-apa yang terhalangi, yakni nggak bisa bicara, ya, disebabkan karena hal-hal yang menghalangi untuk bisa mengeluarkan atau bisa menggerakkan lisan, fahuwa afun, maka itu dimaafkan, diperbolehkan. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan bahwa wajib menggerakkan lisan di dalam sholat kecuali ada uzur. Wajib menggerakkan lisan di dalam sholat, ya, kecuali ada uzur. Wa ma yaqdiru alaihi, dan sesuai dengan kemampuannya. Fala budda minal ityani bihi, dan apa yang ia mampu melaksanakannya maka dia harus membawakannya, yakni harus melaksanakannya apa yang dia mampu sesuai dengan kemampuan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Syekh masyhur dengan membawakan perkataan para ulama Asy-Syafi'iyah. Ini untuk menunjukkan bahwa
para a'immah, para ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah pun menyatakan bahwa sholat itu menggerakkan lisan dan tidak diperkenankan untuk diam. Ya, apalagi dengan alasan saya membacanya di dalam hati. La, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ala madhab Syafi'iyah pun menganjurkan untuk menggerakkan lisan di dalam salat. Kemudian dikatakan lagi di sini washtiratus sima'il qari'i nafsahu haitsu la mani'a dhahaba ilaihi al-jumhur wa yakfi 'inda al-malikiyati ay yuharrika bil qira'ati lisanih. Dan disyaratkan untuk terdengar, ya, seorang yang membaca di dalam salat untuk terdengar pada dirinya sendiri. Ya, haitsu la ma'ni, di mana tidak ada halangan, di mana jika memang tidak ada yang menghalanginya. Dhahaba ilaihil jumhur, dan demikian, ya, jumhurul ulama berpendapat. Demikian jumhurul ulama berpendapat. Wa yakfi 'indal malikiyah, dan mencukupi di sisi mazhab Malikiyah untuk menggerakkan lisannya dengan membaca Al-Quran. Ayuharrika bil qira'ah lisanahu. Ayuharrika bil qira'ah lisanuhu. Wal aula, dan yang lebih utama adalah ayyusma' atau ayyasma'a nafsuhu. Lebih utama lagi untuk mendengarkan pada diri sendiri, yakni terdengar pada diri sendiri, mura'atan lil khilaf, untuk menjaga perbedaan pendapat. Artinya sudahlah, untuk keluar dari perbedaan pendapat, gerakkan lisan dan terdengar pada diri sendiri. Ini semuanya, dan ini adalah madhab jumhurul ulama. Madhabnya jumhurul ulama masuk ke dalam madhab Syafi'iyah, Malikiyah, ya, dan juga Hanabilah. Kemudian Syekh masyhur Hasan Salman mengatakan, wa idza taqarrara hadza, jika telah ditetapkan demikian atau telah tetap yang demikian, ya, ulima khata'u dzalika ar-ra'yul fiqhiyyu al-qa'ilu annahu yajuzu liman nama 'inda sahibihi aw qaribihi wastaiqadha junuban ay yusalliya bil harakati duna tahrikil lisani wal lafzi bi syai'in khaufan min ar-raibati hatta rubbama satalhaqa bid dhaif. Diketahui kesalahan, ya, setelah ditetapkan bahwa jumhurul ulama berpendapat di dalam sholat itu menggerakkan lisan, bahkan terdengar pada diri sendiri, ya, lebih utamanya adalah memperdengarkan bacaan pada diri sendiri, dan ini dalam rangka menjaga perbedaan pendapat atau keluar dari perbedaan pendapat. Maka bila ditetapkan demikian, diketahui, ya, diketahui kesalahan pendapat di antara ahli fikih. Kesalahan pendapat di antara ahli fikih yang mengatakan, al-qail yang mengatakan annahu yajuzu liman nama 'inda sahibihi, bahwasannya memperbolehkan bagi orang yang tidur di sisi temannya atau di sisi teman dekatnya, wastaiqadha junuban, kemudian, ya, lalu ia bangun dari tidurnya dalam keadaan junub. Bangun dari tidurnya dalam keadaan junub. Ayyusalliya bil harakat, salat hanya dengan gerakan saja. Ayyusalliya bil harakat, hanya dengan gerakan saja. Duna tahrikil lisan, tanpa menggerakkan lisan. Ini gerakan-gerakan salat, namun dia tidak menggerakkan lisan, tidak berqomat kamit. Duna tahrikul lisan, tanpa menggerakkan lisan, wa talaffuz bi syai', dan berqomat kamit dengan sesuatu. Khaufan minar raibah, ar-raibah, khawatir bila dicurigai. Khawatir ini disebabkan karena kekhawatiran atau karena timbul kecurigaan. Allati rubbama satalhaqu bid dhaif, yang dapat dimungkinkan
akan dijumpai oleh tamu, ya dijumpai oleh tamu. Wa hadza ra'yu li ba'dil a'immatil Hanafiyah. Jadi sekarang Syekh Masyhur Hasan Salman ingin membawakan perkataan ala madhhabi Hanafiyah. Ya, ala madhhabi Hanafiyah, bahwa di antara ahli fikih Hanafiyah itu membolehkan sholat hanya dengan gerakan saja dan tidak menggerakkan lisan, akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu. Pada keadaan-keadaan tertentu, apalagi keadaan tertentu ini keadaan yang sangat mustahil, keadaan yang jarang terjadi pada kehidupan manusia, ya. Dikatakan oleh Syekh Masyhur, wa hadzal ra'yu li ba'dil a'immatil Hanafiyah, dan ini adalah pemikiran sebagian para ulama Hanafiyah. Wal marwiyu an Abi Yusuf, dan diriwayatkan dari Abu Yusuf rahimahullahu taala. Dan memang Abu Yusuf, ya, ini adalah seorang murid atau seorang ulama, langsung muridnya dari Imam Abu Hanifah, ya. Annahu ajaza lil musafiri wa dhaifi alladhi khafa raibata as-salatu ma'a adami wujubil ghasl. Membolehkan bagi seorang musafir dan juga tamu, dan juga seorang tamu yang dia takut dicurigai, ya, khawatir akan datang timbul kecurigaan oleh tuan rumah, yakni salat, ya, ma'a adami wujubil ghasl, salat dan tidak mewajibkan mandi. Apabila dia bangun dalam keadaan junub, dia salat saja meskipun tidak mandi wajib, ya, meskipun tidak mandi wajib. Ini pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah. Idza ihtalama wa amsaka dzakarahu, apabila dia bermimpi, yakni bermimpi syahwat, dan dia pegang zakarnya dan dia tahan zakarnya, indama ahassa bil ihtilam, ketika ia merasakan mimpi, ya, ketika ia merasakan mimpi, ila an fatarat syahwatahu thumma arsalahu, sampai turun syahwatnya kemudian dia lepas, sampai turun syahwatnya kemudian dia lepas. Ini pendapat yang yang memang jarang terjadi. Bagaimana bisa sholat diperbolehkan tanpa mandi wajib, sementara sebabnya hanya dikhawatirkan kecurigaan saja, dikhawatirkan kecurigaan. Ya, kalau seandainya kita bicara dengan tuan rumah, maaf saya tadi malam saya tidur dalam keadaan bermimpi, ya, ini sampai inzal, sampai keluar mani, dan saya bangkit atau bangun dari tidur dalam keadaan junub, saya numpang mandi. Kalau seandainya kita bicara dengan tuan rumah, fala haraja alaihi, dan ini sangat bagus sekali. Namun hanya sekedar dicurigai saja, ya, mereka membolehkan untuk tidak mandi di dalam sholat, ya, untuk tidak mandi wajib dalam sholat sedangkan dia dalam keadaan junub. Namun ini diingkari oleh Ibnu Abidin, ya, diingkari oleh Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini juga salah satu ulama ala madhhabi Hanafiyah. Wa qala Ibnu Abidin qawluhu hadza khilafur rajihi fil madhhab. Qawluhu hadza, perkataannya ini, yakni perkataan siapa? Perkataan Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Kata Ibnu Abidin, perkataan beliau ini menyelisihi yang rajih dari mazhab Hanafi. Artinya Al-Imam Ibnu Abidin menolak perkataan Abu Yusuf yang membolehkan sholat tanpa mandi junub hanya karena takut dicurigai. Sholat tanpa mandi junub hanya takut karena dicurigai. Nah, ini pendapat yang seperti ini
dikatakan khilafu ar-rajih, menyelisihi pendapat yang lebih rajih. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini bagian akhir dari penjelasan dari Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitabnya ini, Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, tentang kesalahan orang yang salat yang tidak melafazkan atau tidak mengucapkan dengan lisannya. Dia salat dalam keadaan diam saja, ya, tanpa menggerakkan lisannya. Maka ini kesalahan, termasuk kesalahan orang yang salat. Ala kulli hal, ringkas kata bahwa salah bila ada orang yang salat namun dia diam saja, mulutnya tidak bergerak. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak melafazkan mulut, tidak menggerakkan mulut? Kemudian dia mengatakan, saya bacanya dalam hati. Justru ini adalah merupakan kesalahan di dalam salat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.